Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu dengan semuanya. Perkenalkan, saya dengan Ira Wati Meoraksa. Dalam keseharian dipanggil dengan Ira. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya merintis selama 17 tahun mendirikan swalayan, dan alhamdulillah sampai saat ini telah berdiri 5 swalayan dan minimarket yang semuanya berlokasi di Kota Padang. Smile Market di Simpang Pisang Bypass Padang, Rili Swalayan di Jalan Sutomo Padang, Dallas Swalayan di Jalan Andalas Padang. Kemudian ada Smile Mart di dalam Rumah Sakit Semen Padang Hospital Bypass Padang, dan satu lagi Smile Mart di SPBU Taruko Padang. Pada tahun 1994 saya tamat kuliah, saya dan pacar, ya pada saat itu masih pacaran. Tentunya kita mencoba bekerja di kota metropolitan. Kemudian pada tahun 2004 saya dan suami memutuskan untuk pulang kampung, untuk ke Padang. Karena memang latar belakang suami itu pedagang, keluarganya adalah keluarga pedagang, dan saya juga hobi dagang, sehingga ya saya dan suami memutuskan untuk mencoba buka usaha swalayan. Nah tentunya buat awal usaha itu dibuka, terus terang sebenarnya modalnya nggak punya, tapi keberaniannya cukup tinggi. Pada saat itu saya dan suami mencoba memutuskan usaha retail. Karena kalau kita lihat dalam keseharian itu masyarakat pasti membutuhkan barang-barang yang ada di retail, di swalayan. Kami memilih usaha retail karena kami melihat bahwa usaha ini adalah usaha yang tidak ada matinya. Dalam situasi apapun tetap semua konsumen membutuhkannya, baik per menit, per jam, per hari, per bulan, semua membutuhkan barang-barang harian yang ada di swalayan. Setelah mencoba kerja di beberapa tempat pada tahun 94 sampai 2003, akhirnya pada tahun 2004 kami memutuskan untuk membuka swalayan, bisnis yang saat itu memang kami suka karena berhubungan dengan konsumen dan barang-barang retail. Untuk membuka usaha tersebut pada tahun 2004 terus terang sebenarnya modalnya nggak punya. Akan tetapi karena sebelumnya kita sempat kerja di beberapa tempat, kita kenal dengan para sales, dengan distributor dan prinsipal, akhirnya modal kepercayaan itulah yang membuat kami berani untuk membukanya. Saat itu memang kita butuh cuma tempat, ya, kita butuh tempat itu dengan modal pas-pasan. Bisnis retail ini adalah bisnis kepercayaan. Kenapa saya bilang bisnis kepercayaan? Karena sebenarnya para prinsipal dan para distributor itu mereka melakukan kerjasama untuk meminjamkan barang-barang mereka ke dalam toko atau dalam swalayan. Untuk membuka suatu usaha, kita sama-sama tahu bahwa kita butuh modal dasar. Yang saat itu mungkin pada tahun 2004 kami itu hanya punya dana kecil, dana sedikit untuk menyewa tempat. Sementara untuk mengisi barang-barang yang akan kita jual, barang-barang tersebut di swalayan kita nggak punya. Tapi alhamdulillah berkat kerja kita di beberapa tempat pada saat itu, kami bisa kenal sama sales-sales distributor, dengan prinsipal. Terus terang sebenarnya pada tahun 2004 kami itu nggak punya modal yang besar, kami punyanya sangat minim. Saat itu kita hanya bisa sewa tempat. Sementara untuk mengisi barang-barang di dalamnya untuk dagangan kita nggak punya modal. Akan tetapi alhamdulillah
karena beberapa tahun kerja di beberapa tempat, kita kenal dengan para sales distributor, dengan prinsipal, sehingga akhirnya dengan kerjasama yang baik, kami juga diberi kepercayaan, kami dipinjamkan beberapa barang. Misalnya produk A kita pinjem nih 24 deh, barangnya 24 pieces. Nanti kita dikasih batas waktu, dikasih jatuh temponya itu dikasih waktu 1 bulan harus bayar. Nah disitulah ada barang A, B, C dan dari 100 distributor yang ada di Kota Padang. Terus terang pada saat jatuh tempo itu belum tentu semuanya kita bisa bayar. Akhirnya paling kita ya memohon lagi kepada para salesnya untuk ditunda. Kita minta waktu 1 minggu, 2 minggu dan bahkan juga pernah berbulan-bulan juga itu belum bayar. Paling kalau sales satu distributornya marah, paling satu-satunya jalan adalah tarik lagi barangnya, benar nggak? Nah itu kita lalui beberapa tahun. Bahkan pada saat awal itu toko kita juga nggak ada yang datang, nggak ada konsumen yang mampir. Tapi kita juga nggak pernah putus asa, termasuk para UMKM. Sebagaimana kita ketahui bahwa swalayan itu biasanya kan ada UMKM, kue-kue, home industry. Itu juga tukang kue nggak ada yang mau datang, nggak ada yang mau titip. Akhirnya kita juga nggak mau kehilangan akal. Kita coba berusaha. Kami mencoba setiap subuh dan itu berjalan beberapa bulan. Itu membeli beberapa makanan kecil, snack, home industry yang dijual di pasaraya. Kita beli, lalu kita bawa ke toko, kita letakkan di dalam tempatnya, lalu kita pajang. Jadi seolah-olah toko kami itu home industry yang kue-kue basah itu udah banyak yang masuk. Padahal nanti sorenya itu ya sudah, mungkin basi atau mungkin juga tidak laku atau mungkin masih bagus ya kita makan, nggak terjual. Akan tetapi itulah salah satu strategi pancingan untuk para UMKM ataupun para yang membuat makanan kecil itu tadi. Pada saat mereka belanja ke toko, mereka melihat, wah ternyata sudah pada banyak yang masuk. Kenapa mereka takut UMKM itu masuk? Karena itu kan titipan, konsinyasi. Kalau konsinyasi tidak laku, yang berisiko adalah si tukang kuenya. Sehingga mereka tidak mau coba-coba ke toko baru yang belum ramai. Jadi dengan pancingan tadi, saya beli beberapa kue di tempat yang lain, saya letakkan di toko saya. Jadi terpancing seolah-olah memang toko saya sudah ramai UMKM yang masuk. Alhamdulillah setelah itu ya udah banyak tukang kue yang masuk 1, 2, 3 sampai sekarang ini ada ratusan UMKM yang masuk ke toko saya bekerja sama sehingga membantu income untuk toko kami. Untuk bisnis retail itu nggak perlu takut. Kenapa? Pada saat kita baru akan buka, kita bercerita aja ke 1 orang, kami akan buka. Itu ceritanya itu langsung cepat. Dan semua para sales distributor di Kota Padang yang lebih kurang hampir 100-an, itu mereka langsung datang otomatis tanpa ditelepon. Kenapa? Ya karena mereka juga punya target. Mereka juga mensupport kita yang berniat ataupun yang memang pengen mengembangkan usaha yang berhubungan dengan retail. Jadi tanpa diundang, tanpa ditelepon, mereka udah pasti datang. Nah tergantung kita lagi negosiasinya. Itulah hebatnya usaha retail. Pada saat kita mengatakan akan buka, segera dibuka, itu para sales distributor semuanya sudah bermunculan sehubungan dengan target yang mereka punya. Sehingga barang-barang distributor semuanya masuk ke swalayan. Mereka akan menawarkan produk-produk yang mereka punya untuk dijualkan, titip jual di swalayan. Pada saat itu juga konsumen tidak ramai yang datang. Tapi kita juga tidak mau diam. Kita coba pakai strategi, misalnya sama-sama kita lihat kalau misalnya kita pengen belanja ke suatu tempat, ternyata di tempat itu atau mungkin rumah makan atau mungkin ya swalayan ya atau tempat lainnya, bila di depan itu yang parkir nggak ada, sehingga kita bilang wah pasti itu nggak enak tuh menunya tuh, wah pasti ini barangnya nggak lengkap nih swalayannya karena buktinya kendaraan nggak ada di depan. Akhirnya saya coba pakai strategi pinjam motor karyawan, itu dijajarin, kemudian mobil-mobil keluarga yang tidak dipakai minta tolong parkir dulu di toko saya, di parkiran saya. Padahal di dalam terus terang memang nggak ada orang gitu. Cuman akhirnya alhamdulillah, dan itu memang salah satu strategi yang gitu sehingga terpancing untuk masyarakat, untuk konsumen berbelanja ke kami. Untuk awal tentunya kalau untuk masalah SDM,
saya ngambilnya adalah yang masih saudara-saudara. Buat awal ini kan masih zaman tahun 2004 itu kan masih tidak secanggih saat inilah, yang ada media sosial, ada alat komunikasi ataupun IT yang gampang untuk merekrut orang. Pada saat itu 2004 yang kami rintis itu adalah dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, dan referensi jatuhnya. Jadi lebih ke keluarga. Ring 1, ring 2 kita coba. Nanti ya itu tadi di waktu yang berjalan akan terseleksi dengan sendirinya siapa yang bisa bertahan, siapa yang tidak. Beda halnya untuk saat ini. Saat ini semua media, kemudian juga komunikasi di mana-mana, bahkan info-info apapun udah sangat mendunia. Jadi saat ini untuk karyawan-karyawan saya yang alhamdulillah saat ini berjumlah 125, itu kita berikan pelatihan-pelatihan, kita berikan mereka training. Nah, HRD Manager itu mempunyai beberapa program, yaitu untuk pelatihan karyawan-karyawan baru, untuk mempunyai beberapa program. Jadi mulai dari awal perekrutan dengan syarat yang seperti A, B, C, D dan segala macam. Kemudian mereka diberikan pelatihan, mereka diberikan masa percobaan. Setelah masa percobaan mereka dijadikan karyawan tetap, dan mereka selalu dievaluasi oleh HRD Manager. Kemudian mereka juga per berapa bulan sekali diberikan pelatihan-pelatihan, yang terkadang juga kita datangkan beberapa motivator-motivator dari luar yang masih lokal sifatnya. Mungkin yang membuat beberapa karyawan itu betah kerja beberapa tahun itu sama-sama kita lihat. Pertama, kerja mereka bukan duduk manis di meja. Mereka tidak hanya duduk pagi sampai sore, tapi mereka keliling, mereka mobile, ketemu dengan bermacam ragam konsumen, tipe konsumen, dengan karyawan, terus komunikasi antar divisi, baik ke gudang, baik ke purchasingnya, baik ke bagian pembuatan harganya, pencatatan stok, kemudian melihat konsumen. Jadi warna mereka itu tuh tiap menit, tiap jam, tiap hari itu berbeda, berwarna-warni, sehingga itu membuat mereka tidak monoton, sehingga mereka jadi hidup mereka lebih berwarna juga. Mungkin kalau melihat perbandingan retail saya dengan retail yang lain, saya belum begitu banyak bisa mengomentari. Akan tetapi dari hari ke hari kami mencoba untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Misalnya pada saat awal konsumen masuk ke swalayan kami itu dari parkiran itu sudah diatur, sehingga konsumen juga merasa nyaman, kendaraan mereka akan aman dan dijaga oleh tukang parkir. Jadi kenyamanan konsumen itu kita mulai dari awal, dari parkiran. Kalau parkirannya sudah nyaman, konsumen di dalam juga belanjanya juga nyaman. Jangan sampai nanti konsumen di dalam mikirkan di luar, waduh mobil saya di luar bagaimana ya, aduh ada dijaga nggak ya, atau bagaimana nanti kalau ada keluar masuk mundur segala macam. Sehingga dari parkiran kita sudah membuat senyaman mungkin. Kita ada tukang parkir, kemudian juga memang parkiran kita juga luas. Kemudian lagi kebersihan dari semua area, dari semua barang-barang yang kita jual, bahkan dari mungkin servis, dari kasir menuju ke mobil itu ada beberapa petugas yang membawakan barangnya, termasuk yang beli galon aqua misalnya, itu juga kami memberikan servis untuk sampai ke mobil, kami yang mengangkatnya. Yang membuat konsumen itu loyal, balik lagi itu tidak terlepas dari pelayanan. Baik pelayanan mulai dari parkiran, dari pada saat mereka membutuhkan barang atau mungkin minta bantuan untuk panduan untuk mereka memilih barang, sampai mereka ke kasir, sampai lagi mereka ke mobil, itu adalah nomor satu adalah sisi pelayanan. Kemudian diimbangi dengan kebersihan dan kelengkapan barang lainnya. Sementara untuk masalah harga bisa dikatakan mungkin di kami ada yang mahal dan mungkin ada yang murah. Tapi ingat, konsumen yang sudah diberikan pelayanan yang maksimal tidak akan melihat harga. Promosi yang kami lakukan saat ini ada beberapa. Salah satunya adalah tiap Jumat, Sabtu, Minggu kami memberikan beberapa item itu untuk diskon. Kita juga kerjasama dengan beberapa radio untuk iklan. Kemudian juga ada talk show-nya. Kemudian juga kita pasang beberapa spanduk di beberapa titik di lokasi perumahan-perumahan yang ada di sekitar swalayan kami. Salah satu cabang dari swalayan saya
Dulunya brandnya itu namanya adalah Lili Swalayan yang beralamat di Pisang. Beberapa tahun kemudian berubah nama jadi Smile. Memang banyak teman yang bertanya apakah itu masih dengan Lili, apakah masih saya yang punya. Itu ada kisahnya. Pada tahun 2006 awal buka toko 2004, kemudian tahun 2006 alhamdulillah kita beli. Nah itu namanya Lili juga nih, 12 namanya Lili. Tapi sampai 2009 3 tahun bisa dikatakan lebih besar pasak daripada tiang. Konsumennya nggak ramai. Sementara kita karena nyicil di bank nggak kuat. 3 tahun itu mau angkat tangan. Lalu waktu itu udah niat mau dijual. Nah 2009 ada gempa besar. Yang tadinya itu kita sepi, yang nggak ada orang, kebetulan alhamdulillahnya zonanya zona hijau, sehingga daerah-daerah yang zona merah itu larinya ke zona hijau. Nah disitulah tiba-tiba kita ramai, omset langsung melejit. Akhirnya saya dan suami berubah pikiran, itu nggak jadi dijual. Kita tukar nama jadi Smile Market. Mudah-mudahan akan terus smile, akan terus senyum karena bisa membantu masyarakat banyak, membantu konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam keseharian. Selama ini mungkin kalau tidak ada pesaing, kami melihat kami terlalu percaya diri. Bagaimanapun pelayanan kami, bagaimana kebersihan, bagaimana dengan kelengkapan barang, ya biasa aja. Mungkin kalau barangnya nggak lengkap ya udah deh, ntar aja sabar gitu. Akan tetapi dengan munculnya pesaing, kami langsung was-was. Tidak boleh ada barang yang kosong, tidak boleh ada pelayanan yang tidak baik, yang tidak maksimal, tidak boleh ada barang yang berdebu. Senyum harus lebih diperbanyak, kemudian keramahan buat konsumen, kepeduliannya untuk konsumen, membantu konsumen. Bahkan saat ini kita juga mencoba untuk belanja online. Situasi COVID atau pandemi seperti saat ini, usaha kami bisa dikatakan tidak terlalu berdampak. Kenapa? Ya karena memang saat berdiam diri di rumah itu bisa dikatakan jajannya lebih besar, kebutuhannya lebih tinggi untuk rumah tangga, sehingga mereka memang tetap butuh apa yang kami jual untuk barang keseharian. Hanya saja memang pada saat tutup jam operasionalnya yang akan berpengaruh, karena tutupnya jam 9 malam, sementara konsumen kita ramai itu adalah sepulang kerja jam 5 sampai jam 11 malam. Pengembangan usaha yang kami miliki saat ini, kami mencoba untuk melengkapi lagi lebih banyak untuk yang bisa kami berikan kepada konsumen. Seperti mungkin kita menjualkan fresh. Jadi ada sayur-sayuran baik dari hidroponiknya atau sayuran kangkung, kemudian dari daging, dari ikan, itu kita coba lengkapin. Dan memang semasa pandemi ini kebutuhan akan itu sangat tinggi. Jadi bisa dikatakan usaha yang telah kami rintis ini sebenarnya banyak itu lebih learning by doing. Jadi benar-benar di mana ada masalah kita perbaiki, di mana ada masalah kita perbaiki dan selalu mau cari tahu bagaimana untuk update-nya lebih baik lagi. Demikian berbagi cerita dari saya tentang pengalaman merintis usaha dari 2004 sampai hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menyemangati buat yang masih muda khususnya untuk membuka usaha. Jangan pernah takut, jangan pernah sering mengeluh, tetap optimis dan tetap belajar. Saya Yurawati Nyoraksa pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.